Halo teman-teman semuanya, welcome to my channel Navi Broking. Jangan lupa di subscribe, gratis. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkembali bersama saya di sini Navi Broking. Pada hari ini saya tidak akan pergi mancing ya, karena udah lama saya nggak mancing juga, karena saya udah lelah juga untuk mancing. Mungkin untuk sementara hari ini khusus kita bahas tentang jenis makanan-makanan kucing ya. Iya, pokoknya makanan kucing deh. Nah, eh kita mau mulai dari mana ya? Oke. Nah, jadi ini ya. Makanan kucing itu sangat berpengaruh loh untuk si kucing itu sendiri. Entah itu bagaimana untuk kesehatannya, entah itu mana untuk bulunya atau yang lain segala macamnya gitu. Contoh kita ambil salah satu jenis makanan itu ya. Kita ambil saja misalkan itu, kita ambil misal contohnya gimana ya? Saya takutnya nanti ya kalau kita nyebutin salah satu makanan, produk makanan kucing gitu kan, nanti promosi atau gimana. Lah di sini saya tidak ada mempromosikan makanan kucing apapun dan tidak membandingkan antara makanan kucing yang satu dengan yang lain ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita bahas. Nah, ini adalah kucing kampung saya ya. Saya tiga ini adalah mix dom ya, antara jenis kucing ras dikawinkan dengan kucing kampung ya. Ini umurnya sekitaran sudah kurang lebih 3 tahunan kucing saya ini, namanya Koko. Nah, Koko ini biasanya saya kasih makannya itu adalah universal tuna. Nah, dari kecil saya udah biasa ngasih dia makanan itu. Nah, untuk makanan sampingnya saya sering juga kasih dia misalkan itu kayak ikan ambu-ambu. Ambu-ambu ya, ambu-ambu. Teman-teman tahu nggak ambu-ambu? Ambu itu sejenis apa ya? Kayak ikan ambu-ambu. Ikan laut lah pokoknya teman-teman, terserah ikannya mau apa-apa, tapi saya ikan ambu-ambu saya kasih. Itu dalam bahasa kami itu ya, ikan ambu-ambu namanya. Nah, saya rebus, habis itu saya kasih dia harian. Nah, anehnya nih, Koko ini dia tuh juga doyan sama nasi. Dia doyan sama nasi gitu. Jadi dari kecil juga udah biasa dikasih nasi, tapi ya efeknya itu sih, kalau kita kasih makanan yang beda gitu. Tapi kalau misalnya udah cocok juga nggak apa-apa. Ini bulunya sering rontok nih, bulu Koko ini sangat rontok dikarenakan efek makanan itu. Makanya makanan sangat berpengaruh terhadap kesehatan atau bulunya gitu kan. Setelah itu saya tidak pernah kasih Koko ini universal tuna, universal tuna salah saya lagi. Oh, kayak Royal Canin ya. Kalau Royal Canin tuh kan kalau misalnya kucingnya tuh kata orang sih bulunya agak tambah lebat gitu, subur, bersih dia gitu kelihatannya ya. Tapi kalau masalah bersih sih menurut saya itu tergantung perawatan kita kayak gimana juga. Misalnya rutin kita mandiin dia misalnya dalam 1 minggu 4 kali atau 3 kali lah minimal dalam seminggu kita mandiin dia kan, jaga kebersihan dia. Nanti takutnya jamuran atau gimana gitu kan. Maklum lah kalau kucing yang bukan kucing kampung ya, tentunya butuh perawatan ekstra. Nah, untuk selanjutnya ini Koko ya. Nah, dan ini Baher ya. Kalau Baher ini beda juga nih karakternya Baher ini sama kucing yang lainnya. Kalau Baher ini sendiri dia tuh nggak doyan universal tuna. Malahan dia tuh royalnya jenis makanan organik gitu kan, atau enggak yang itu, yang merek Bol gitu ya. Bol itu dia sangat doyan itu, tapi dia lebih suka makan organik, entah apa mereknya saya nggak tahu, karena yang ngasih makan itu adik saya di sini. Nah, tapi kalau yang khusus yang Koko baru saya yang selalu kasih makan. Nah, ini Baher ini umurnya sekitaran udah 1 tahun setengah ya, 1 tahun setengah. Ini mix juga, tapi bukan mix dom. Itu
kucing ras juga ya. Kucing rasnya itu bapaknya itu ras kayak gimana ya, nanti saya bilang Anggora, kata orang Anggora itu jenis Anggora cuma 6 di Indonesia katanya, itu mah harganya mahal. Nah saya nggak mau salah-salah sebut lagi ya, saya nggak tahu sebut jenis, pokoknya kucing ras lah. Antara induknya itu kalau nggak salah Persia atau jenis apa lah gitu kan, pokoknya kucing luar lah, bukan kucing kampung kayak daerah kita gitu. Nah itu makanannya khusus bol atau enggak makanan organik. Nah ini adalah yang pernah saya bahas sebelumnya, kucing yang sebelumnya itu kucing saya bahas tentang di video sebelumnya itu tentang perkembangan kucingnya. Nah ini kucingnya agak aneh nih, dia ini agak boncel, terus kakinya itu nggak normal jalannya, maksudnya kaki nggak normal itu kayak nggak ada tenaga gitu kakinya yang besar itu. Terus yang kalau yang ini lumayan lah tapi kecil, nggak, ini umurnya saya teman-teman tahu yang kecil ini udah 8 bulan, bukan ya, 6 bulan atau 7 bulanan udah, tapi masih sebesar ini. Kira-kira menurut teman-teman penyakitnya apaan gitu kan, apakah salah makan atau perawatannya yang masih kurang atau gimana? Nah padahal kalau masalah makanan sih rutin dikasih banyak pula kan, tapi tetap dia sebesar itu. Nah yang lainnya itu yang hitam, itu saya kasih itu makannya sama dengan si Baher, makanan organik juga. Jadi kalau dikasih makanan yang lain dia nggak mau gitu, yang hitam terus yang orange sama yang krem itu juga sama. Makanannya tuh ya beda-beda tiap harinya sebenarnya, tapi kalau yang si Baher sama si Koko itu tetap makannya itu nggak rubah-rubah. Kalau Koko bagus lah doyan nasi, tapi kalau kucing-kucing yang lain saya nggak doyan nasi. Kalau misalnya masalah doyan nasi atau sejenis makanan lainnya itu tergantung kita. Dari kalau udah biasa kita ngasih makanannya itu dari kecil, mungkin nggak bakalan berpengaruh untuk istilahnya untuk pencernaannya. Kita kan yang bermasalahnya nanti kalau kita masih makan yang nggak cocok sama dia, takutnya pencernaannya terganggu gitu kan. Nah itu. Jadi kalau Koko, kucing saya yang itu, dia udah terbiasa saya kasih tiap hari makan nasi ya, tapi nggak tiap hari juga sih, palingan kalau nasi saya kasih 2 kali atau 3 kali dalam seminggu lah kalau misalnya itu saya kasih. Nah ini ada lagi, kalau ini yang itu yang kucingnya itu anehnya tuh, dia tuh doyannya Royal Canin aja terus tuh, Royal Canin rutin saya kasih. Nah kalau induknya itu sih sama juga sih, nggak jauh beda sama Koko. Dia doyan ikan, terus dikasih ayam mentah pun dia makan, nggak tahu udah gitu. Itu dia sebayaan sama Koko loh, umurnya udah 2,5 tahun juga indukan itu. Nah oke. Nah ini buat teman-teman ya, saran dari saya, kalau misalnya kadang-kadang ekonomi kita kan nggak menentu, apalagi setelah pandemi ini belum berakhir juga kan, gimana gitu tentang biaya perawatan kucing-kucing kita yang sangat mahal. Nah kalau saya sih nganjuran nggak perlu harus makan itu mahal, yang penting cocok sama si kucing itu sendiri. Kalau nakutnya nanti kalau kita paksakan harus beli makanan yang mahal, kalau misalnya dia udah tergantungan nih, masalahnya ini kalau kucing kita udah tergantungan makan itu, dia nggak bakalan cocok sama makanannya lainnya. Oke lah kalau rezeki kita ada terus, ya mudah-mudahan kita selalu ada rezeki, nggak ada ibaratnya nggak terhambat lah, rezeki kita ada terus buat kita sisihin buat dia. Nah ke suatu saat kalau misalnya duit kita nggak ada, atau misalnya kita dalam bisa dibilang sedang di bawah lah gitu, kita kesusahan, kita yang bingung kan. Nah itu saya kalau saya kasih makan Koko nasi itu bukan karena saya nggak mampu beli makanan yang lebih, enggak, saya takutnya dia tergantungan, nanti suatu saat
saya kerja, saya ibaratnya saya belum kerja atau nggak tetap lah pekerjaannya, kadang-kadang ada kadang-kadang enggak. Saya juga masih kuliah misalnya kan, jadi kebingungan saya untuk ngasih makan rutin itu dan terus kegantungan nantinya. Saya juga yang bingung kan, nggak ada makan itu dia nggak makan, akhirnya kita nyiksa dia kan. Daripada kita nyiksa dia, mending kita makanan apa yang ada dari awal kita ajarin dia cocok. Nah itu oke, mungkin cuma itu pembahasan dari kayak. Tapi kalau teman-teman sih punya duit lebih atau orang yang berada lah. Tapi saya yakin nih, kita semua ini nggak mungkin orang yang berada semuanya. Ada juga masih hal-hal yang penting rasanya. Toh kan nggak mungkin ya, misalnya kita tuh cuma fokus dan buat kucing aja terus kan. Kan ada juga keperluan lainnya. Nah dalam keadaan itu, saya anjurkan buat teman-teman jangan terlalu memanjakan lah gitu. Kita boleh memanjakan, cuma jangan terlalu over gitu kan. Kita ingat juga hal-hal yang kita butuhkan yang lainnya gitu kan. Nah itu mungkin saran. Nah untuk video selanjutnya mungkin saya bakalan pergi mancing ya, tapi dalam waktu dekat inilah. Masalahnya saya masih juga aktivitas dan banyak halangan, kadang-kadang ya mager atau gimana gitu kan. Selama pandemi ini kita susah juga keluarkan social distancing atau pembatasan gitu kan, jadi nggak boleh keluar sembarangan. Jadi saya tunda dulu untuk mancing kayaknya ya. Nah oke, sekian dari saya untuk video pada hari ini. Semoga bermanfaat teman-temannya. Sayangilah, cintailah, kasihlah kucing saudara-saudara dan teman-teman semuanya. Jangan siksa mereka ya. Kalau misalnya kita merasa nggak mampu lagi untuk membeli makanannya atau gimana gitu kan, teman-teman udah kesusahan untuk membeli makanannya, cobalah untuk dilepas adopsi misalkan atau gimana gitu kan, supaya kucing ini tidak tersisa juga. Soalnya dia kan nggak bisa cari makan sendiri, dia bukan kucing kampung. Kalau kucing kampung misalnya lepas, biasanya cari kayak serangga atau tikus atau misalnya tupai gitu kan. Nah itu, dulu kayak si Koko lah, kucing saya Koko ini dulu dia tuh sering lepas. Dia tuh ahli dalam menangkap tupai, jangan salah, ini sangat ahli dalam menangkap tupai ya kan kok. Nah dia sangat ahli dalam menangkap tupai, makanya dulu dilepas. Sekarang saya nggak mau ngelepasin dia, takutnya sekarang nanti main-main ke jalan membahayakan dia juga, makanya saya stop untuk keluar. Nah oke teman-teman, sekian video dari saya untuk pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya yakin dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.